Ya juga sih, daripada kita mati lemas gara-gara kelaparan. Waktu telah berganti menjadi malam. Mereka bertiga duduk mengelilingi lampu templok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah nyata, kisah tragedi, dan semua perihal tentang misteri. Di sini gue akan membahas tentang kisah mistis di Kampung Santet, di mana para pemuda-mudi yang hilang satu persatu temannya, dan bagaimana kelanjutan dari kisah mistis Kampung Santet ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, di sini aja. Sepasang kelopak dengan alis yang lentik membuka perlahan. Untuk beberapa detik, Elsa mengerjapkan matanya. Kedua matanya spontan melebar begitu menyadari bila-bila kayu atap yang asing di atasnya. Dengan panik, dia mengedarkan pandangan seolah mencari sesuatu. Hatinya langsung merasa lega kala mendapati Chris terbaring di sebelahnya. Hatinya langsung merasa lega kala mendapati Chris terbaring di sebelahnya. Untuk beberapa saat, Elsa memperhatikan wajah yang damai itu. Perlahan, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyingkirkan surai yang menutupi dahi Chris. Sebuah senyuman pun terbit di wajahnya. Ganteng banget sih ini anak, pantas banyak yang naksir, gumam Elsa. Tiba-tiba Elsa dikejutkan dengan tepukan lembut di pundaknya. Dia pun menoleh ke belakang dan mendapati seorang wanita tua. Perawakannya kecil dan kurus, mengenakan kebaya jadul khas nenek-nenek. Wajahnya dipenuhi keriput dengan tompel berwarna coklat di pipi kanannya. Tidak salah lagi, wanita itu tidak lain adalah si nenek pembawa kayu bakar yang pernah dilihat di hutan waktu itu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ikut saya. Si nenek melempar senyum, kemudian berbalik ke arah dapur. Elsa pun beranjak dari dipan bambu dan menyusul si nenek. Meskipun merasa takut, namun rasa penasaran Elsa jauh lebih besar. Meskipun merasakan takut, namun rasa penasaran Elsa jauh lebih besar dari semua kejadian ganjil yang dialaminya selama ini. Nenek itu mungkin tahu sesuatu. Pertama, Elsa harus mencari tahu apa yang terjadi pada Farah. Elsa, ingat Farah sempat mengamuk dan menghempaskan dirinya dan Chris ke tanah hingga pingsan. Bah, di mana Farah? Apa dia baik-baik saja? Nenek itu hanya diam, tidak menjawab. Tangannya dibuat sibuk dengan cangkir berisi bubuk hitam yang baru saja dituang air hangat.
Begitu dirasa cukup, nenek itu berhenti mengaduk dan menyodorkan cangkir itu kepada Elsa. "Minum dulu, nak gadis, mumpung masih hangat." Nenek itu melempar senyum manis. "Tidak, terima kasih, Nek. Saya tidak bisa minum kopi karena punya asam lambung," tolak Elsa dengan sangat halus. "Tidak apa-apa, minumlah walau hanya sedikit supaya tenang. Kamu masih terkejut sehabis bertemu dengan belarang semalam." Belarang? Iya, dia yang merasuki temanmu semalam. Sebaiknya kamu tidak mengucapkan nama itu sembarangan, atau kamu akan celaka. Ini, minumlah." Akhirnya Elsa menerima gelas itu. Dengan perlahan dia meneguknya. Seketika dahinya berkerut. Kopi hitam itu pahit sekali. "Rasanya pahit, Nek. Gak kuat saya," ucap Elsa yang tidak sanggup lagi untuk menghabiskan sisa kopi. Pandangan Elsa lalu tertuju pada api yang menyala di tungku. Kembali dia teringat kejadian semalam. Farah tiba-tiba mengamuk tidak jelas dengan mata yang melotot. Saat itu matanya merah seperti api. Jadi itu adalah ulah dari makhluk halus, penghuni hutan. Apa menghilangnya Adam dan jatuhnya Bondan ke jurang akibat makhluk itu juga. Banyak sekali misteri yang harus dipecahkannya, termasuk nenek yang berada di hadapannya saat ini. Siapakah gerangannya? Mengapa si nenek menolong dirinya dan teman-temannya? Elsa menyadari bahwa si nenek bukanlah manusia normal dari hawanya yang dingin. Namun entah kenapa dia merasa yakin bahwa si nenek tidak memiliki niat jahat. "Kamu ingin melihat temanmu?" tanya si nenek. "Iya," jawab Elsa tanpa ragu. "Kalau begitu, ayo ikut. Diminum dulu jamunya, nak gadis," ucap si nenek sembari menyodorkan kendi. Farah menolak jamu pemberian si nenek. Setelah apa yang terjadi pada dirinya beberapa waktu terakhir ini, Farah merasa tidak aman, termasuk keberadaan si nenek dengan kendinya itu. Bukan tidak mungkin kendi itu berisi sesuatu yang mengerikan, belatung atau darah misalnya. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi selain memalingkan muka. "Diminum aja, Far. Gak apa-apa, nenek ini baik kok." Farah memasang tatapan skeptis. Dari mana Elsa mendapat keyakinan seperti itu? "Aku bantu kamu minumnya." Elsa memposisikan Farah setengah duduk dan meraih kendi dari si nenek. Farah yang lemah akhirnya terpaksa meminum isi kendi itu. Dia menutup mata dan hidungnya agar tidak mencium bau dari air kendi. Seteguk demi seteguk air itu diminumnya sampai tak tersisa. Tiba-tiba Farah merasa isi perutnya seperti dikocok-kocok. Segera Farah bangun dari dipan dan berlari. "Mau kemana, Farah?" ucap Elsa yang langsung mengikuti Farah dari belakang. Farah memutarkan cairan berwarna merah pekat. Tubuhnya jatuh lemas di tanah. Elsa yang melihat kondisi Farah langsung memijat leher belakangnya agar dapat mengeluarkan semua yang membuatnya mual. Entah jamu apa yang dimasukkan nenek ke dalam kendi itu.
Setelah semuanya selesai, raut muka Farah terlihat bugar. Tidak seperti sebelumnya yang tampak pucat bagaikan orang yang sudah meninggal. Elsa melihatnya langsung memeluk Farah. Air matanya tak terbendung mengalir deras hingga membasahi pundak Farah. "Kamu udah gak apa-apa, Farah?" Farah hanya mengangguk pelan. "Alhamdulillah, aku sempat khawatir banget tadi." "Syukurlah," ucap Elsa yang menangis terseduh-seduh. "Udah, Sa, jangan nangis terus, kayak anak kecil aja," ucap Farah sambil tertawa kecil. Chris bersandar di pintu dapur. Melihat pemandangan mereka berdua, Chris tersenyum kemudian masuk ke dalam. Chris mencari sosok nenek itu, menjelajahi setiap sudut ruangan hingga tiba di depan pintu kamar yang sedang terkunci rapat oleh gembok dan rantai besi. "Ada apa ya di dalam ruangan ini? Kok firasatku mengatakan ada sesuatu di dalam?" gumam Chris ketika hendak membuka gembok. Tiba-tiba saja Chris dikagetkan dengan tangan yang menepuk pundaknya. Chris membatu di tempat, takut untuk menoleh dan siapa yang ada di belakang dirinya. "Jangan coba-coba membukanya jika kamu tidak ingin celaka. Jangan coba-coba membukanya jika kamu tidak ingin celaka." Suara itu berbisik sangat halus di telinga Chris hingga membuatnya merasakan hawa dingin yang menusuk punggung lehernya. Chris mencoba untuk melihat ke belakang. Perlahan, kepala bergeser ke kiri. Barangkali makhluk yang menepuk pundaknya masih berada di belakangnya. "Ngapain kamu berdiri di depan pintu itu, Chris?" tanya Farah yang bergandengan tangan dengan Elsa. Chris yang mendengarnya langsung terlonjak kaget. "Ngagetin aja kalian berdua. Ini loh, tadi ada tikus curi makanannya si nenek." "Mana tikusnya?" tanya Elsa. Pandangnya mencari keberadaan tikus, diikuti Farah juga. "Jangan-jangan bukan tikus lagi." Farah langsung menyeletuk. Ketiga orang itu kemudian merasakan kehadiran di dekat mereka. Begitu menyadari siapa sosok itu, mereka terlonjak kaget. "Astagfirullah, Nek, bikin kaget aja," ucap Elsa sambil mengelus dadanya. "Ayo semuanya, mari makan. Nenek sudah siapkan makanan enak buat kalian," ucap si nenek seraya memasang senyum hangat. Chris yang mendengar ajakan si nenek langsung mengikutinya sambil memegangi perutnya yang sudah geroncongan. Elsa dan Farah pun masih bergandengan berjalan di belakang Chris. Chris duduk di atas tempat duduk panjang yang terbuat dari bambu. Elsa dan Farah pun ikut duduk di sebelahnya. Di depan mata mereka sudah terpampang hidangan yang disediakan oleh si nenek. "Ayo dimakan," ajak si nenek yang menyodorkan piring kosong di depan mereka. Farah dan Elsa saling berpandangan selama beberapa detik. Dalam hati, Farah merasa ragu untuk memakan makanan yang disediakan oleh si nenek. Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Elsa dan berbisik, "Kita pergi aja yuk, pura-pura mules perutku. Takut kenapa-napa dengan makanan itu. Tapi kamu ya yang minta izin. Jangan terlalu curiga gitu, Farah. Ingat siapa yang nolong kita tadi," balas Elsa dengan berbisik pula. "Kenapa kok bisik-bisik? Ayo, lo kasih makan, nanti dingin loh," ucap si nenek. Chris mengambil nasi ke piring kosong tanpa ragu. Farah yang melihat Chris makan selahap itu memasang tatapan heran. Apa Chris tidak merasa curiga sedikit pun terhadap nenek ini? "Nek, kalau mau buang air di daerah sini ada di mana ya?" tanya Farah hati-hati. "Kenapa memangnya?" "Ini nek, Farah perutnya lagi mules, jadi pengen buang air besar," ucap Elsa yang menimpali pertanyaan nenek. Nenek kemudian memberitahukan jalur menuju bilik mandi yang ada di belakang rumahnya. Jaraknya sekitar 15 meter dari arah dapur. Farah dan Elsa pun langsung berdiri dan beranjak keluar melewati pintu dapur. Kini hanya tinggal Chris dan si nenek yang langsung menikmati hidangan makanan. "Bener ini jalannya?" tanya Farah sembari memandang ke arah Elsa. "Kata si nenek tadi kan suruh lurus terus. Jadi ya kita manut aja." Sejujurnya Elsa juga merasa tidak yakin apa perkataan si nenek. Karena sejauh mata memandang,
Hanya ada pohon-pohon tinggi menjulang tanpa jalur, jalan setapak. Di mana kamar mandinya? Kenapa jauh sekali? Kedua gadis itu saling berpegangan tangan dengan harap-harap cemas. Akhirnya setelah berjalan kaki sekitar 5 menit, Elsa dan Farah mendapati sebuah bangunan. Akhirnya setelah berjalan kaki sekitar 5 menit, Elsa dan Farah mendapati sebuah bangunan. Ukurannya besar dengan tanaman merambat yang menempel di tembok dan atapnya. Apa benar ini kamar mandinya? Setelah mengambil nafas panjang, Elsa memberanikan diri untuk membuka pintu bangunan itu. Ternyata di dalam bangunan itu terdapat sebuah mata air yang terbendung oleh bebatuan yang rapi. Di atasnya terdapat sebuah pohon ketapang dengan akar yang mencuat. Apa hanya perasaan mereka saja? Ataukah memang hawa di tempat ini sangat sejuk, begitu nyaman dan juga menenteramkan? Kenapa bisa ada tempat kayak gini di dalam hutan? Gumam Farah. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling seolah mencari sesuatu. Nyari apa, Par? Tanya Elsa. Gak, kayaknya di sini aman deh. Aman gimana maksudnya? Elsa menyerutkan dahi dengan tatapan penuh tanda tanya. Pokoknya aman. Mumpung ada di sini, kita mandi aja yuk. Elsa makin bingung. Ngapain? Kita kan udah pamit buat BAB. Mandi aja lah sekalian. Lagian belum mandi juga kan? Ya udah, kita barengan aja mandinya. Aku takut mandi sendirian di sini. Apalagi tempatnya. Us, potong Farah. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Yang penting kita cepat aja mandinya. Ayo, mumpung aman. Farah pun mendekati genangan air itu, diikuti Elsa di belakangnya. Mereka kemudian mulai membasuh badannya yang sudah tidak mandi berhari-hari. Dalam keadaan menikmati segarnya air gunung, mereka tidak sadar bahwa ada sosok yang sedang mengamati dari atas pohon. Farah, apaan itu di air? Elsa langsung menjauh dari tempatnya. Farah kemudian mendekati temannya itu seraya melihat ke arah yang ditunjuk. Emangnya ada apa? Gak ada apa-apa tuh. Tadi ada ular loh, jatuh dari atas pohon itu, ucap Elsa sambil matanya menyoroti permukaan air. Farah mencoba menenggelamkan badannya, mencari di dasar pemandian. Tatapannya lalu tertuju pada sebuah benda berbentuk batang. Farah mencoba menenggelamkan badannya mencari di dasar pemandian. Tatapannya lalu tertuju pada sebuah benda terbentuk batang. Dia lalu meraih benda itu dan membawanya keluar dari air. Benda ini maksudnya? Elsa diam mematung. Matanya menatap horor terhadap benda yang kini berada di genggaman temannya itu. Kenapa? Ranting pohon doang kok takut? Farah menatap Elsa dengan raut wajah bingung. Cepat buang, Far. Yang kamu pegang itu ular, bukan ranting. Elsa ketakutan. Mana ada, jelas-jelas ini ranting pohon. Farah kemudian membuang benda itu, lalu segera beranjak naik dan mengenakan kembali pakaiannya. Sebelum meninggalkan pemandian, Elsa sempat melihat sekali lagi benda itu. Ternyata memang benar ranting pohon, bukan ular. Setelah dipikirkan lagi, kalau memang benda itu adalah ular, seharusnya Farah yang tadi sempat memegangnya sudah celaka sekarang. Benar-benar konyol. Apa Elsa terlalu kelelahan sehingga dia sempat berhalusinasi seperti itu? Chris memandangi api yang berkobar di dalam tungku. Secangkir kopi hitam itu melekat pada tangannya kirinya dan masih tersisa
Sementara tangan kanannya menggenggam kalung pemberian dari si nenek. Chris memandangi api yang berkobar di dalam tungku. Secangkir kopi hitam itu melekat pada tangan kirinya dan masih tersisa setengah. Sementara tangan kanannya menggenggam kalung pemberian dari si nenek. Emangnya ada apa sih di dalam kalung ini? Gumamnya. Kini Chris memfokuskan tatapannya ke kalung sambil mengusap dengan jempol kanannya. Chris hanya bergumam sendiri di dapur, sibuk menebak-nebak apa yang dimaksud si nenek memberikan benda ini kepadanya. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari kamar yang terkunci. Chris tersentak dan spontan berdiri, padahal pintunya masih terkunci rapat. Siapa yang berada di dalam kamar itu? Gak boleh terlalu curiga. Harus berpikir positif. Mungkin aja itu ulah si tikus yang usil, gumam Chris. Lalu kembali duduk. Beberapa menit menunggu, tetapi Chris tak kunjung melihat dua batang hidung teman perempuannya itu. Padahal hanya ke kamar mandi. Kenapa lama sekali? Lama banget sampai 1 jam. Ngapain aja sih mereka berdua? Keluh Chris. Baru Chris akan berdiri, Elsa dan Farah muncul dari pintu dapur. Mereka berjalan masuk dengan raut muka yang segar dan bugar. Tidak hanya itu, Chris seolah dapat melihat sinar yang memancar dari wajah mereka berdua. Saking tajubnya, Chris sampai terpengung. Mereka cantik ya? Chris terlompat kaget dengan kehadiran si nenek yang tiba-tiba di belakangnya. Astaga nih, ngagetin aja, ujar Chris seraya mengelus dadanya. Si nenek hanya membalas dengan senyum penuh arti. Sorry ya, agak lama. Farah membuka suara. Perhatian Chris teralih dan membalas. Dari mana aja kalian? Kukira kalian nyasar tadi. Bikin orang khawatir aja. Maaf ya Chris, bukan maksud kami bikin kamu khawatir. Elsa memasang senyum yang agak canggung. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah ada di sini sekarang. Chris menghela nafas lalu melanjutkan. Kalian belum selesai makan kan? Tuh, buruan habisin. Kalian tenang aja, tidak ada racun di dalam makanan itu. Ayo dihabiskan. Kalian akan membutuhkan banyak tenaga setelah ini. Elsa dan Farah terkejut bukan main. Bukan hanya karena pernyataan si nenek, tetapi juga karena tatapan yang seolah telah mengetahui segalanya itu. Jadi, nenek itu tahu bahwa mereka beralasan pergi ke kamar mandi karena menaruh curiga terhadap makanan yang disajikan. Lalu, apa maksudnya pernyataan yang terakhir? Memangnya, apa yang akan mereka hadapi ke depannya? Kita makan aja. Harusnya ini aman. Buktinya, Chris gak kenapa-napa, bisik Elsa. Farah mengangguk setuju. Iya juga sih, daripada kita mati lemas gara-gara kelaparan. Waktu telah berganti menjadi malam. Mereka bertiga duduk mengelilingi lampu templok di atas meja kayu. Waktu telah berganti menjadi malam. Mereka bertiga duduk mengelilingi lampu templok di atas meja kayu, menunggu si nenek pulang yang pergi keluar entah kemana. Suara jangkrik, tonggeret, dan hewan-hewan alam lainnya mengisi kesunyian hutan. Apa kita harus menginap di sini terus? Gimana dengan Doni? Tanya Elsa memecah keheningan. Oh iya, Doni, seru Farah. Dari tadi gue gak lihat. Mana dia? Chris dan Elsa saling berpandangan selama beberapa detik. Keduanya sama-sama ragu apa perlu menceritakan soal Doni kepada Farah atau tidak. Doni hilang. Akhirnya Chris yang menjawab. Farah spontan melebarkan matanya. Hah? Hilang gimana? Bukannya tadi pagi dia masih ada? Lu gak ingat? Dia hilang sejak kemarin sore. Lu waktu itu ikut bareng kita nyariin dia. Tapi tiba-tiba lu malah kesurupan. Nenek itu muncul dan nolongin kita. Makanya kita di sini sekarang. Farah memijak pangkal hidungnya dan berusaha mengingat-ingat.
memorinya berkabut sehingga dia tidak bisa mengingat dengan jelas. Chris tidak mungkin berbohong, jadi dia merasa apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Jadi sampai sekarang Doni belum ketemu? Tanya Farah. Ya begitulah. Astaga. Farah mendesah, lelah, agak berlebihan. Terus gimana dong? Dia udah hilang seharian. Gue juga gak tahu harus gimana Farah. Terlalu banyak misteri di hutan ini. Gue takut kalau kita bergerak sembarangan, kita semua gak bakal selamat. Chris menggigit bibirnya, menahan getir. Kehilangan 3 orang kawannya dalam tempo singkat jelas sangat membebani hati dan pikirannya. Apalagi kini dia memegang tanggung jawab yang besar akan nyawa 2 orang perempuan di depannya. Kita pasti bisa melewati semua ini, Chris. Selama kita percaya, Tuhan pasti melindungi dan memberi kita petunjuk. Jadi kita tidak boleh menyerah. Elsa meraih tangan besar itu dan mengelusnya perlahan. Chris yang merasakan kehangatan kontak fisik itu perlahan mengukir senyum. Iya, kita harus percaya. Makasih ya Elsa, berkatmu aku jadi sedikit lebih tenang. Sama-sama. Elsa memasang senyum yang agak malu-malu. Cepat-cepatnya ya kalian, goda Farah. Elsa spontan melepaskan tangannya. Apa sih? Aku kan cuma mau kasih Chris semangat. Ah masa? Farah seringnya jahit. Kalau kayak gini, mending lu kesurupan aja dah. Lu yang waras gini malah lebih ngeselin. Farah spontan memukul lengan Chris dengan tidak terlalu keras. Jahatnya, suasana kembali hening. Ketiganya sibuk dengan pikiran masing-masing. Malam makin larut, si nenek tak kunjung tiba. Berapa lama lagi mereka harus menunggu? Lama amat sih. Keluh Farah, dia sudah menguap 3 kali dalam 5 menit terakhir. Sabar, mungkin bentar lagi beliau datang, respon Elsa. Gua ada ide. Gimana kalau pas nenek itu udah pulang, kita minta bantuan beliau buat bantu kita nyari si Doni, usul Chris. Terserah aja deh, pokoknya gue pengen semua ini cepat kelar. Gue kangen kasur empuk gue di rumah, pengen cepat-cepat pulang. Tapi Adam, Farah langsung tertunduk merangkul kedua lututnya. Farah pasti sangat terpukul akan apa yang terjadi pada sepupunya itu. Elsa pun merangkul tubuh itu dengan lembut. Udah, lebih baik kita tidur aja, ucap Elsa yang dibalas dengan anggukan kecil dari Farah. Chris, Elsa, dan Farah pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Chris, Elsa, dan Farah pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Mereka berpikir tidak mungkin Farah kembali ke tempatnya beristirahat karena kamar itu sangat gelap. Sedangkan penerangan hanya memakai 1 lampu templok saja. Mereka menggelar tikar di atas lantai dan berbaring di situ. Karena Chris laki-laki, dia memberi jarak dengan para perempuan agar tidak bersentuhan. Semoga aja Doni gak kenapa-napa, gumam Chris yang masih mengharapkan sahabatnya itu. Chris mulai memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara rintihan wanita. Chris mulai memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara rintihan wanita yang membuat Chris tidak berani untuk membuka mata. Entah suara siapa yang merintih. Sepertinya tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Chris, bangun Chris. Chris akhirnya membuka matanya. Ada apa? Itu tangannya Farah bengkak, ucap Elsa dengan raut muka sedih. Chris segera bangun, menghampiri Farah. Terlihat dia sedang merintih kesakitan. Tangan kirinya memegangi bagian tangan kanan yang sakit. Elsa, bisa minta tolong bikinin air hangat? Pinta Chris. Elsa hanya mengangguk meskipun sedikit takut dengan ruangan itu. Cepat-cepat dia mengambil air dan menyalakan tungku. Aduh, sakit banget, rintih Farah. Tenang ya Farah,
Tahan bentar. Setelah beberapa menit, Elsa kembali dari dapur sambil membawa air hangat dan sepotong kain yang tidak digunakan. Chris lalu mengkompres tangan kanan Farah yang lebam dengan kain yang dibasahi air hangat. Saking sakitnya, Farah menangis sejadi-jadinya hingga suaranya memenuhi seluruh ruangan. Chris dan Elsa dibuat khawatir dengan kondisinya. Dalam hati mereka ingin meminta bantuan si nenek, tetapi wanita tua itu belum pulang. Bahkan hingga malam setelah rutini. Chris, tangan gue sakit banget nih. Gimana dong? Kita tunggu nenek ya Farah. Tahan dulu sampai nenek pulang. Sabar ya. Farah lagi-lagi mengerang kesakitan. Tidak mendengarkan apa yang Chris ucapkan. Tok 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 tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Chris dan Elsa kaget dan langsung mengingat pesan si nenek bahwa mereka tidak boleh membuka pintu saat tengah malam, apapun yang terjadi. Ketukan itu terus menjadi-jadi dan saat sama Farah meraung kesakitan. Tok 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 tok. Chris, aku takut, ucap Elsa. Jangan takut, ada aku di sini. Pokoknya kita nggak boleh buka pintu itu sesuai pesan nenek, respon Chris. Tatapannya awas terhadap pintu yang diketuk keras itu. Meskipun penasaran, dia tidak akan mengambil resiko yang dapat membahayakan nyawa mereka. Kesimpulan dari video ini ialah kita harus melihat bahwa kejadian-kejadian sebelumnya harus dijadikan pelajaran, dan siapa yang niat jahat dan niat baik, kita pun harus tahu. Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.